Shalom, perkenalkan nama saya Rudinus, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, program studi S1 Teologi, NIM 11241419. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pembahasan mengenai topik okultisme. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah okultisme. Dalam pembahasan kita hari ini, kita akan membahas mengenai sekitar okultisme. Kita langsung saja, apa itu okultisme? Kata okultisme ini berasal dari bahasa Latin occultus, yang berarti tersembunyi, rahasia, atau tidak kelihatan gitu. Kemudian okultisme ini merujuk kepada berbagai praktek kepercayaan atau aktivitas yang melibatkan kekuatan supranatural atau kekuatan gaib yang bukan berasal daripada Allah. Praktek-praktek ini sering disamarkan dengan istilah seperti ilmu kebatinan, energi alam, kemudian pencerahan spiritual seperti itu. Itu adalah samar-samaran yang digunakan. Kemudian contoh praktek okultisme di antara lain ada perdukunan. Perdukunan ini mencari bantuan roh atau makhluk halus melalui orang pintar seperti itu. Kemudian ada sihir atau ilmu hitam. Biasanya sihir dan ilmu hitam ini digunakan mantra atau ritual untuk manipulasi orang lain. Jadi sihir atau ilmu hitam ini sering digunakan untuk manipulasi orang lain agar mudah terpengaruh gitu. Kemudian ada pemanggilan arwah. Dalam pemanggilan arwah ini coba untuk berkomunikasi dengan roh orang mati gitu. Kemudian menggunakan jimat atau benda keramat yang bergantungan atau benda-benda untuk keselamatan atau keberuntungan seperti itu. Ada pengamalan jimat gitu. Semua bentuk praktek ini bertentangan dengan kehendak Allah. Karena pertama tidak bersumber dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua melibatkan kuasa kegelapan. Kemudian yang ketiga menjauhkan manusia atau orang percaya dari relasi atau hubungan dengan Tuhan gitu. Inilah yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Kemudian kita masuk gejala atau tindakan-tindakan orang yang terlibat dalam okultisme. Jadi gejala tindakan orang dalam keterlibatan dalam okultisme. Orang terlibat dalam kuasa kegelapan ini sering menunjukkan perubahan dalam kehidupan rohani, seperti emosi dan berlaku tidak lazim, atau bisa yang pertama malas pergi gereja atau ibadah gitu. Orang yang terlibat dalam okultisme seringkali mengalami penurunan semangat rohani. Mereka menjadi kurang tertarik atau bahkan enggan untuk hadir dalam persekutuan gereja atau ibadah. Ini dikarenakan hati mereka ini sudah mulai terikat pada kuasa kegelapan, sehingga hubungan dengan Tuhan itu menjadi terganggu. Sering tidur saat dengar firman Tuhan. Saat mendengarkan firman Tuhan atau khotbah, mereka mungkin sering merasa ngantuk atau tidak fokus. Ini bukan karena fisik yang lelah, tetapi juga menunjukkan bahwa penolakan batin terhadap kebenaran Tuhan dan pengaruh roh yang menekan dalam pikiran mereka. Kemudian malas membaca Alkitab dan berdoa. Membaca Alkitab dan berdoa adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan.
Untuk apa? Untuk memperkuat iman kita. Orang yang terlibat dalam praktek okultisme cenderung menghindari hal ini karena hatinya sudah mulai jauh dari Tuhan itu. Lebih bergantung kepada kuasa kegelapan. Nah, kemudian keempat, keras kepala dan susah ditegur. Mereka menjadi sulit menerima nasib atau teguran, bahkan dari orang yang mereka kasihi atau yang mereka peduli pun sulit menerima masukan. Selalu keras kepala. Sikap keras kepala ini merupakan bentuk pertahanan diri mereka agar tidak ada perubahan dalam diri mereka. Mereka tetap mempertahankan ikatan kuasa kegelapan itu. Kemudian gampang ragu atau bimbang. Ragu atau bimbang terhadap iman atau ajaran Tuhan seringkali muncul. Ya. Orang ini sering kali meragukan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mudah terombang-ambing, rentan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat atau praktek okultisme yang lain. Kemudian emosi yang tidak stabil, mudah marah. Keterkaitan atau keterikatan pada okultisme ini menyebabkan gangguan emosi. Orang terpengaruh seringkali mengalami ledakan emosi atau kemarahan yang tanpa sebab gitu. Tidak ada kejelasan, kemudian mudah tersinggung, sulit mengendalikan perasaan dan emosi mereka. Kemudian yang ketujuh, tidak tenang, gelisah atau cemas. Pengaruh roh jahat atau kekuasaan kegelapan ini menimbulkan ketidakamanan dalam diri mereka. Mereka sering gelisah, cemas, berlebihan. Ketidaktenangan ini dialami tanpa alasan, tanpa penyebab gitu. Kemudian mudah takut, rasa takut berlebihan bahkan pada hal-hal yang seharusnya tidak menakutkan seringkali muncul gitu. Ini bisa merupakan ketakutan pada hal-hal gaib, kegelapan, ancaman yang dirasakan di dunia sekitar kegelapan gitu. Kemudian gejala-gejala selanjutnya seringkali berpikir negatif. Orang yang terikat dalam okultisme sering berpikir negatif, cenderung memandang hal segala sesuatu dengan sudut pandang yang pesimis gitu. Mereka sering merasa gagal, tidak berharga, kemudian pikiran mereka selalu memikirkan hal-hal yang negatif yang terus menerus. Kemudian yang selanjutnya terlibat dalam dosa seksual seperti perselingkuhan. Salah satu dampak rohani orang yang terlibat dalam okultisme adalah keterikatan pada berbagai dosa, termasuk dosa seksual, perselingkuhan, atau berperilaku seksual yang menyimpang, yang menghancurkan moral dan spiritual akibat dari kuasa kegelapan dalam diri orang tersebut. Hal-hal ini yang mengakibatkan orang-orang merasa dirinya tertuduh dan lain sebagainya. Akibat orang dari terlibat dalam okultisme kalau di dunia sekarang adalah kenajisan di hadapan Tuhan. Kemudian keluarga bisa kacau, kemudian kena kutukan atau tulah gitu. Takut terhadap roh jahat, tidak bisa mengusirnya gitu. Sakit tanpa sebab yang jelas, tidak sembuh-sembuh, bisa menjadi gila atau buta secara rohani, kemudian cenderung ingin bunuh diri, pergaulan dengan hal-hal duniawi, bergumul dengan dosa seksual yang terus menerus, pernikahan hancur, rumah tangga hancur, anak-anak terikat dengan
uh, judi, seperti candu narkoba, kemudian mudah marah, tidak normal, dan selalu merasa kalah dan tidak pernah jadi pemimpin. Kemudian akibat di kehidupan setelah kematian tidak akan masuk kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Kemudian mengalami kematian kedua, penghakiman pada penghakiman kekal dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Kemudian akan dihukum bersama iblis di neraka dalam Matius 24 ayat 41. Kemudian ajaran kekristenan tentang okultisme. Ajaran kekristenan tentang okultisme ini, iman Kristen dengan tegas menolak segala bentuk praktek okultisme. Hal ini karena yang pertama bertentangan langsung dengan firman Tuhan. Jadi ajaran kekristenan menentang setiap praktek okultisme karena bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian membuka celah untuk iblis mengikat dan menghancurkan hidup seseorang. Kemudian menggantikan kepercayaan kepada Tuhan dengan bergantung kepada kekuatan lain atau kekuatan dengan kuasa kegelapan gitu. Nah, dasar Alkitab yang menentang okultisme dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12, Allah menyebutkan praktek perdukunan, peramal dan penyihir sebagai kekejian di hadapannya. Jadi Allah menentang sekali. Kemudian Imamat pasal 19 ayat 31 dikatakan di sana, janganlah berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, janganlah kamu mencari mereka. Sangat jelas sekali ayat ini melarang kita untuk memanggil roh arwah atau peramal. Kemudian dikatakan janganlah kamu mencari mereka. Kemudian Efesus pasal 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Ini sangat jelas sekali. Jadi sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam terang, bukan hidup dalam kegelapan. Jangan mencari kekuatan dari roh-roh gaib, melainkan dari Tuhan Yesus saja. Jadi iman kekristenan itu harus berpusat hubungan pribadi kita dengan Allah, melalui Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus yang membawa damai sejahtera untuk kita. Sebaliknya, okultisme berpusat pada kuasa gaib atau kuasa kegelapan yang berasal daripada roh-roh jahat yang membawa, kemudian membingungkan, kemudian itu bisa menyebabkan kematian secara rohani. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam doa pembebasan atau perlepasan terhadap orang yang kerasukan. Pelayanan pelepasan atau pengusiran roh jahat ini adalah bagian dari pelayanan Tuhan Yesus dan dipercayakan juga pada gerejanya dalam Markus pasal 16 ayat 17. Nah, dalam langkah-langkah pelayanan pelepasan, tentunya yang pertama kita harus mempersiapkan rohani kita. Kita harus siap secara rohani, dalam kondisi bersih secara rohani gitu. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup dalam ketaatan gitu. Perlunya kita membangun relasi hubungan dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, sangat penting. Pada saat kita untuk mempersiapkan doa pelepasan, yang pertama kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itulah ada hal yang sangat penting. Kemudian kita cari tahu dulu masalahnya apa. Apakah karena dosa pribadi, trauma, kutuk keturunan, atau keterlibatan langsung dengan okultisme gitu. Kemudian ajak mereka bertobat. Selanjutnya kita
Langkah yang kita lakukan adalah ajak mereka bertobat, bimbing orang tersebut untuk mengakui Yesus. Kemudian ajak dia untuk mengakui dosanya, menolak semua keterlibatan kuasa kegelapan, kemudian ajak dia untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, supaya dia terlepas dari dosa kegelapan itu. Kemudian pada saat doa pengusiran, dalam doa pengusiran itu kita harus menggunakan otoritas nama Yesus sebagai otoritas tertinggi. Dalam nama Yesus Kristus, aku memerintahkan engkau roh jahat keluar sekarang juga. Nah, kita harus menggunakan otoritas nama Kristus. Kita memerintah roh jahat itu keluar dari diri orang tersebut dengan otoritas kuasa daripada Kristus, gitu. Kemudian setelah kita doa, kemudian ada pemulihan. Doakan orang tersebut agar dipenuhi dengan Roh Kudus, agar bisa memulihkan luka-luka batinnya, pikirannya, kemudian tubuhnya, gitu. Ada pemulihan di sana. Kemudian masuk ke selanjutnya ada pembinaan. Ajak untuk ikut pemuritan, ibadah, atau pendalaman Alkitab, agar hidupnya dibangun dalam dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau dia punya fondasi yang kuat, maka dia tidak mudah lagi untuk berbalik kepada praktik-praktik seperti okultisme. Nah, peran gereja dan orang percaya. Gereja harus menjadi benteng rohani yang melawan praktik okultisme melalui doa, pengajaran firman Tuhan, dan pelayanan pembebasan. Orang Kristen diajak untuk saling menguatkan dan membimbing yang terjerumus agar kembali pada Kristus, gitu. Penting juga menggali firman Tuhan agar kita tidak ditipu oleh roh jahat. Seperti contoh perlindungan yang bisa kita gunakan adalah seperti berdoa. Doa Tuhan Yesus Kristus, aku mohon perlindungan-Mu atas hidupku dan keluargaku. Jauhkanlah kami dari segala tipu daya iblis, praktek okultisme. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kuatkan iman kami dan bimbinglah kami berjalan dengan terang-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Contoh-contoh doa seperti inilah perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita minta perlindungan daripada Tuhan. Kemudian catatan penting adalah pelepasan bukan ritual atau metode, melainkan tindakan iman dalam puasa dan otoritas Kristus. Inilah hal yang sangat penting. Nah, kiranya pemaparan ini dapat menjadi berkat dan menolong kita untuk memahami betapa bahayanya praktek okultisme, serta bagaimana kita sebagai orang percaya harus bersikap secara tegas dan alkitabiah. Jangan kompromi dengan kuasa kegelapan. Hiduplah dalam terangnya Kristus dan izinkan Dia memerintah atas hidup kita. Izinkan Dia terus diam dalam diri kita agar nama Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.